Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Nah, pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma 1 yang biasa disebut dengan D1, kemudian diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Rata-rata lulusan pendidikan vokasi yang diploma-diploma itu biasanya mendapatkan gelar ahli pratama, misalnya untuk D1 gitu ya, AP. Makanya di belakang itu ada gelarnya AP. Itu D1 ahli pratama. Kemudian ada ahli muda, gitu ya, ahli muda, AMA, gitu ya. Itu ahli itu. Kalau sudah gelarnya di belakang itu AA, itu ahli berarti dari vokasi, gitu ya. Jadi jangan diganti gitu ya. Itu amat senang banget gitu, jangan gitu ya. Itu gelar ya, gitu ya. Jangan juga suka nanti dikonotasikan dengan misalnya untuk pendidikan akademik itu ada gelar SPD gitu ya. Sarjana penuh derita, janganlah ya. Gitu ya. Sarjana pendidikan ya. Jadi kalau dulu gelar itu mengikuti di muka, zaman saya ya, zaman old begitu, kalau zaman now kan sudah tidak lagi gitu. Zaman old, zaman kami dulu gelar itu di depan, gitu ya. Jadi kita dapat gelar itu yang disebut dengan doktorandus gitu ya, DRS. Kemudian ada dulu insinyur gitu loh ya. Kemudian dokter, gitu ya. Semua dulu di depan. Dengan adanya peraturan pemerintah yang terbaru, gelar semuanya di belakang, gitu ya. Kecuali untuk dokter S3, gitu ya. Yang lain semua di belakang. Sarjana hukum SH, sarjana ekonomi SE, sarjana pendidikan SPD, sarjana kehutanan SHUT, semua di belakang, gitu ya. Itu ikuti aturan pemerintah yang terbaru tentang pemberian gelar dan penyebutan gelar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan profesional. Pendidikan profesional ini adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Ini profesi, ya. Nah, pendidikan profesi ini Pak biasanya juga mengikat pada satu pendidikan kedinasan, dia. Jadi terikat dengan pendidikan kedinasan. Misalnya kita lihat sekarang ini sudah banyak pemerintahan di badan-badan begitu mendirikan perguruan tinggi pendidikan tinggi, misalnya Telkom, gitu ya. Nah, ini Telkom sudah mendirikan sekolah tinggi telekomunikasi, gitu ya. Nah, itu nanti melekat dengan profesinya, gitu ya. Manakala nanti keluar ya kerjanya di Telkom gitu. Gak bisa dia di kerja nanti jadi guru gitu ya. Kemudian perbankan sama, gitu ya. Kemudian kepolisian, ya. Kita lihat itu ada sekolah tinggi ilmu kepolisian, STIKIP ya. Sekolah tinggi ilmu kepolisian. Ini juga sama gitu. Nanti kalau sudah pendidikan di sana, profesinya ya ke polisi begitu, gitu ya. Gak bisa nanti jadi menteri gitu ya, jadi perawat gitu. Karena itu memang sudah profesi, gitu ya. Nah, ada juga pendidikan profesi yang sekarang lagi dikembangkan, yaitu dengan profesi keahlian, gitu. Ya, jadi ada pendidikan profesi dengan profesi keahlian. Itu setelah mendapatkan pendidikan jenjang pertama, gitu. Ya, misalnya untuk ambil spesialis kedokteran, nah itu pendidikan profesi namanya. Tetapi setelah dulu harus lulus S1-nya dokter gitu. Dia. Jadi nggak bisa langsung ambil spesialis belum pernah kuliah gitu, belum nggak pernah ke dokter langsung ambil spesialis kebidanan gitu. Acah itu nanti orang tidak lahir itu anaknya gitu. Dia. Karena belum menempuh pendidikan S1 ke dokteran gitu lah. Dia. Nah, begitu juga dengan pendidikan keahlian profesi pengacara. Gitu ya, PPAT ya, pembuat akte tanah ya. Nah, itu dulu dimulai dengan sarjana hukum gitu ya. Jadi S1-nya harus sarjana hukum, kemudian baru boleh mengambil pendidikan profesi ke apa? Nah, itu gitu ya. Jadi indikasinya harus dilewati dengan proses pendidikan dasarnya dulu gitu loh.
Ya. Sama juga sebenarnya, tapi bukan jenjang profesi, tapi di akademik, gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah satuan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, ini penting supaya kalian tahu ada di mana sih saya kuliah ini, gitu ya. Nanti kalau ditanya sama emaknya sama bapaknya di rumah bisa jawab, gitu ya. Satuan pendidikan di perguruan tinggi itu ada 5. Yang pertama akademi, kemudian politeknik, sekolah tinggi, institut, dan terakhir universitas. Jadi semakin ke depan itu semakin luas jangkauan pengembangan pendidikannya, gitu ya. Kita mulai dari akademi. Akademi ini adalah merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian ilmu, pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Jadi hanya pada cabang tertentu, gitu ya. Dia tidak bisa membuka cabang-cabang lain. Misalnya kita sering dengar akademi kemaritiman, ya. Nah, yang dikaji adalah tentang maritim. Dia tidak mengkaji tentang bank itu, karena memang sudah akademinya, gitu ya. Makanya dikatakan itu adalah perguruan tinggi menyelenggarakan penerapan satu cabang atau sebagian ilmu pengetahuan tertentu. Akademi kebidanan hanya khusus untuk mencetak tenaga kebidanan. Akademi keperawatan, dia. Akademi, nah ini sekarang lagi ramai berkembang dan dapat izin ini, akademi komunitas. Ya, di Kaltim ini ada beberapa sudah berdiri akademi komunitas. Ya, kebetulan ketua program doktornya dulu di Mula Warman itu Pak Saraka itu ada mendirikan akademi komunitas, gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi hanya pada satu cabang atau sebagian ilmu tertentu yang diterapkan. Itu akademi. Kemudian yang kedua itu adalah politeknik. Politeknik ini adalah merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Ya, pengetahuan khusus. Karena di situ langsung dibekali dengan skill yang kuat. Kita lihat di Kaltim ini ada politeknik negeri satu-satunya ya yang ada di seberang sana ya, politeknik itu. Nah, ini kita bisa lihat di sana dilaksanakan pendidikan yang bersifat kekhususan. Politeknik apa ya namanya itu yang di seberang itu? Pertanian ya, Polnes ya. Ya, ada Polnes. Politeknik Kesehatan, Poltekkes yang di seberang juga ini. Kebetulan ada keponakan saya yang kuliah di situ. Mereka dapat apa ya? Semacam prioritas begitu. Studinya agak cepat begitu ya. Yang D3 itu hanya ditempuh dalam 3 tahun, gitu ya. Hanya dalam 3 tahun, gitu ya. Nah, ini politeknik, ya. Kemudian sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ini adalah merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik ataupun profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu juga. Jadi hanya terbatas pada ilmunya. Jadi masing-masing skopnya pada bidang keahlian tertentu semua. Dia. Sekolah tinggi tadi saya sebutkan sekolah tinggi ilmu kepolisian. Hanya mendirikan tentang bagaimana mencetak kadar-kadar kepolisian yang siap di lapangan. Sekolah tinggi ilmu kehutanan. Hanya mencetak tenaga-tenaga kehutanan. Sekolah tinggi ilmu komunikasi. Sekolah tinggi STIMI, sekolah tinggi di depan kita ini ada ya Wicida gitu ya, Widya Cipta Dharma. Hanya bidang ke-IT-an.
Ya, itu sekolah tinggi. Bukan sekolahnya yang tinggi ya. Jangan salah tafsir nanti. Di mana kuliah di sekolah yang tinggi gitu, sekolah tinggi gitu. Nah, kemudian ini yang tempat kita belajar. Ini yang harus kami pahami betul gitu ya. Jadi kalau ditanya apa sih institut itu gitu ya. Nah, minimal bisa jawab lah ya. Kuliah di mana? Di institut. Apa itu institutnya? Nggak tahu juga. Saya baca singkatannya aja IKIP-PGRI gitu. Ya minimal paham gitu ya. Jadi klasifikasi gitu ya. Satuan pendidikan itu tadi ada akademik, politeknik, sekolah tinggi, dan institut. Gitu ya. Nah, institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas. Nah, lebih luas ya. Kalau tadi sekolah tinggi hanya tertentu, tapi kalau institut sudah sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesional, dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis. Itu bedanya. Kalau yang tadi 3 di depan, itu dalam cabang ilmu tertentu. Tapi kalau ini lebih luas, tapi dalam disiplin ilmu yang sejenis. Nah, kenapa dikatakan sejenis? Karena pendidikan di institut itu hanya mengacu pada jenis pendidikannya apa. Seperti kita misalnya, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita hanya boleh mengembangkan disiplin ilmu pendidikan, pendidikan saja begitu loh. Kita nggak boleh buka kedokteran, tidak boleh buka ilmu sosial politik gitu ya. Karena tidak sejenis. Kalau tentang pendidikan kita sejenis gitu. Misalnya pendidikan matematika, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan ekonomi, pendidikan keperawatan olahraga, pendidikan vokasional atau teknologi otomotif. Itu sejenis. Sejenis dalam bentuk pendidikannya. Gitu, ya. Nah, kita lihat yang lain ada institut-institut lain. Hanya melaksanakan pendidikan yang sejenis sama gitu ya. Jadi kalau kita mau buka nanti misalnya 5 tahun ke depan kita mau buka kesehatan misalnya, ya rubah dulu ya supaya tidak sejenis apa yang diambil, ya kita pindah ke universitas gitu ya. Apakah nanti memang kita keluar dari sini hanya untuk jadi guru? Ya tidak gitu ya. Kalian bisa jadi apa saja. Tadi di sambutan saya sudah sangat jelas saya sampaikan bahwa kalian tinggal bagaimana mengembangkan kompetensi yang diri Anda miliki sekarang. Kembangkan potensi, bakat, minat itu. Jangan hanya sekedar datang, duduk, diam, kuliah itu pulang. Datang, diam, duduk, kuliah, pulang gitu. Kembangkan dirinya. Ya, potensi dirinya itu ada di mana. Ya. Jadi kuliah itu bukan hanya sekadar bagaimana menerima ilmu, tapi juga bagaimana mengembangkan potensi diri. Belajar berorganisasi yang baik itu penting. Ya. Kemudian salurkan bakat minatnya sesuai dengan potensi yang ada di tempat yang benar gitu. Jangan ikut nanti ke lapangan orang demo-demo ikut juga demo, nggak ada artinya. Kamu disuruh sama emakmu, bapakmu ke sini untuk kuliah. Bukan untuk demo-demo gitu dapat nasi bungkus. Rugi betul. Ya. Itu kalau ada kakak-kakaknya seniornya yang ngajarin kayak gitu jangan mau. Zaman mau kok masih mau diajari yang kayak gitu. Zaman sekarang yang dibutuhkan adalah skill. Kalau kalian hebat, pulang kampung itu dicari orang.